Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amalia Adiliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, dosen pengampu Bapak M. Syarif Khalili. Kepada yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Filsafat Islam Bapak M. Syarif Khalili, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk jawaban yang A dengan soal jelaskan apa saja materi filsafat yang ditentang oleh Imam Al-Ghazali dari hasil pemikiran para filosof muslim yang membuat Al-Ghazali mengafirkan mereka, terutama yang tertuang dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Pada pemikiran Al-Ghazali, para filsuf saat itu dianggap menyimpang pada ajaran Islam karena ada 3 perkara, yaitu A. Perbedaan pandangan tentang kekodiman alam, B. Pandangan bahwa pengetahuan Tuhan itu tidak menjangkau al-juzi'at al-hadithah min al-ashhas, partial yang merupakan ciptaan baru dari suatu komponen. C. Pandangannya tentang kebangkitan rohani dan jasad dan penghimpunannya kelak di akhirat. Dari beberapa pandangannya tersebut dibantah oleh Ibnu Rushd, sekaligus menjadi pembelaan terhadap para filsuf dalam karyanya yang terkenal Tahafut al-Tahafut. Al-Ghazali pada salah satu pemikirannya mengkafirkan para filsuf muslim dalam 3 hal, yaitu kekodiman alam, Allah tidak mengetahui hal-hal yang kecil atau juziat, dan pengingkaran kebangkitan dan pengumpulan jasad yang telah tiada pada hari kiamat. Pertama, dalam pemikiran dari Al-Ghazali, ketika Tuhan menciptakan alam yang hanyalah Allah dan tidak ada sesuatu yang lain selain Tuhan, Ibnu Rushd membantah pemikiran dari Al-Ghazali tersebut dengan mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan alam, sudah ada sesuatu di samping Tuhan. Dari sesuatu yang telah ada dan diciptakan, Tuhan itulah Tuhan menciptakan alam. Dalam sejarah filsafat Islam, sudah tidak asing lagi dengan nama Al-Ghazali karena ia menjadi salah satu tokoh filsuf yang cukup berpengaruh dan pernah mendapatkan kritikan dari filsuf lain karena pemikirannya. Salah satu pemikirannya yang mendapat kritikan adalah Al-Ghazali menganggap tokoh filsuf lain kafir. Al-Ghazali menganggap mereka kafir karena baginya mereka terpengaruh oleh pemikiran filsafat oleh Yunani yang menyimpang mengenai metafisika dan ketuhanan dari sisi agama. Al-Ghazali merupakan seorang teolog sufi dan faqih yang menyerang keras adanya filsafat dengan menunjukkan kontradiksi pendapatnya. Akan menjadi salah apabila teologi serta tasawuf dari Al-Ghazali hanya dianggap sebagai sekedar doktrin praktis dan religius, karena sebenarnya kedua hal itu memiliki kedalaman teoritis mengesankan. Pada pemikirannya Al-Ghazali, para filsuf saat itu dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena 3 perkara, yaitu yang di atas itu tadi. Pembahasan pertama tentang kekodiman alam merupakan antara kaum teologi dan kaum filosof memiliki perbedaan mengenai arti al-hadasa dan qadimah. Bagi kaum teologi, al-ihdas memiliki arti menciptakan dari tiada, sementara itu bagi kaum filsuf kata itu berarti menciptakan dari ada.
Adam maupun tiada, kata Ibnu Rushd tidak bisa diubah menjadi wujud atau ada. Karena yang terjadi adalah wujud berubah menjadi wujud dalam bentuk yang lainnya. Kedua, Allah tidak mengetahui hal-hal yang kecil atau juziat. Bagi Al-Ghazali inilah adalah salah karena Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi, baik sebesar zarah sekalipun, adalah suatu hal yang telah digariskan dengan jelas dalam Al-Quran sehingga telah merupakan konsensus dalam kalangan umat Islam. Ibnu Rushd mengatakan bahwa Al-Ghazali salah paham mengenai tuduhannya. Pada kaum filosof tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti tersebut. Mengenai Ibnu Rushd, Tuhan mengetahui sesuatu dengan zatnya karena pengetahuan Tuhan tidak bersifat juz'i atau kulli, tetapi pengetahuan Tuhan tidak mungkin sama seperti yang dimiliki oleh manusia. Pengingkaran kebangkitan dan pengumpulan jasad yang telah tiada pada hari kiamat. Al-Ghazali dalam kitab Tahafut Al-Falasifah menunjukkan kepada para filosof yang mengatakan bahwa di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan kembali dalam wujud rohani, bukan dalam wujud jasmani. Ibnu Rushd membantah bahwa para filosof tidak menyebutkan mengenai masalah pembangkitan jasmani. Semua agama menurut Ibnu Rushd mengakui adanya kehidupan kedua setelah di dunia, tetapi berbeda-beda mendapat mengenai bentuknya. Hal yang paling mendasar mengenai ketidakberpihakan Imam Al-Ghazali terhadap pemikiran para filsuf sebenarnya sudah dapat tercium dari pendahuluan karya kontroversinya. Tahafut Al-Falasifah, 30 karya besarnya ini menjadi bahan perdebatan para pemikir Islam di masanya. Bahkan hingga kini antara pemikir Islam dan Islam Timur dalam kajian filsafat, buku dengan tebal kurang dari 500 halaman tersebut hingga dianggap mampu menjatuhkan pemikiran-pemikiran filsafat yang kala itu menjadi bidang yang digandrungi akan pemitat. Di dalam buku tersebut, Imam Al-Ghazali menyertakan bahwa persoalan yang berkembang pada saat itu yang kemudian dikritisi dan disanggahnya Imam Al-Ghazali sebagai pemikir yang mendapat titel Hujjatul Islam. Dengan segala pernyataan dan tulisannya tentu sudah dianggap kuat untuk mengatakan bahwa filsafat berpotensi seseorang menjadi pelaku bid'ah, bahkan lebih jauhnya menjadi kafir. Di antara 20 persoalan dalam filsafat yang berkembang pada saat itu, hanya 3 persoalan yang menurut Imam Al-Ghazali menyebabkan kufurnya para filsuf dan orang-orang mempercayainya. Ketiga persoalan tersebut yaitu: pertama, qadimnya alam. Menurut Imam Al-Ghazali, para filsuf berpendapat bahwa alam ini qadim atau tidak memiliki awal dan bersamaan dengan Allah. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, Allah sama sekali tidak bersamaan dengan alam, baik secara zat maupun waktunya. Alam ini diciptakan dari ketiadaan. Kedua, keilmuan Tuhan. Menurut Imam Al-Ghazali, para filsuf meyakini bahwa Tuhan tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal juz'iyah atau partikular. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, segala bentuk yang ada dan terjadi di alam ini merupakan kehendaknya, ciptaannya, dan dia mengetahuinya. Ketiga, kebangkitan jasmani. Menurut Imam Al-Ghazali, para filsuf meyakini bahwa jasmani tidak akan bangkit kembali, yang bangkit hanya ruhnya saja. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, sah-sah saja seseorang berpikir bahwa manusia akan mendapatkan pembalasan dari Allah dan dengan dirasakan oleh
fisik maupun ruhnya, dan ini merupakan sebuah kesempurnaan. Metodologi yang digunakan Imam Al-Ghazali memiliki karakteristik tersendiri yang khas yang tidak sama dengan para filsuf pada umumnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.